Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Arya Darajat dengan nomor peserta PPG 2016996337795 dengan nomor induk mahasiswa 2216873. Saya selaku guru SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia atau IPI. Dengan kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 yang dilaksanakan di kelas 11 dengan materi memproduksi hasil perkebunan dan tanaman herbal. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik ya, hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran pengolahan hasil perkebunan, tanaman rempah dan bahan penyegar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Terutama kita mengenal dulu nih tanaman rempah, tanaman perkebunan itu apa, tanaman penyegar apa. Tapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, coba Salwa silahkan disiapkan untuk berdoa dulu. Sebelum mulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Baru cukupkan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan belajar ya, Nah, tapi sebelum itu saya absen dulu deh kayaknya. Ya, kita absen dulu. Coba kita absen nama-nama yang unik ini, ya, nama-nama yang unik ya. Oke, di sini siapa yang namanya? Siapa ini? Agung, bukan Agung, ini mah Anis Mata. Oh, bukan ya. Tini. Oke, Tini hadir. Terus siapa lagi ini? Salwa. Hadir. Yulia Rahman. Bukan ya? Bukan. Oh, Yulia aja. Oke, maaf. Siapa lagi ya? Tini. Oh, udah ya tadi ya. Maaf. Kok saya manggil 2 kali ya? Wada hadir. Agnes. Kamu kan Agnes Monica kan? Terus saya mulai nih pembelajaran hari ini. Saya akan sedikit kasih cerita dulu ya, untuk menginspirasi kalian ya, untuk memotivasi kalian. Karena baru-baru ini saya beberapa hari yang lalu baru nonton salah satu acara televisi ya, namanya Asian's Got Talent. Pernah dengar kan? Nah, kemarin kan sempat viral tuh namanya Putri Aryani. Oh iya. Ya kan? Yang dia itu penyandang disabilitas tapi punya prestasi yang luar biasa ya, punya prestasi yang sangat luar biasa. Itu dia dapat Golden Buzzer dari Simon. Simon itu salah satu produser televisi yang sangat terkenal, luar biasa, dan dia mengeluarkan Golden Buzzer untuk Putri Aryani, dan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau tidak salah itu satu-satunya orang Asia
ya, orang Asia, orang Indonesia juga yang pertama kali dapat Golden Buzzer dari Simon Cowell. Nah, yang saya pengen sampaikan adalah kamu harus banyak belajar dari Putri Aryani. Kenapa? Karena seumuran kalian. Dia masih sekolah juga, umurnya 17 tahun. Ya. Dan yang sangat saya salut, waktu dia mengikuti American Got Talent, dia tetap belajar. Ya, karena kan kalau ikut American Got Talent itu dia harus pergi ke luar negeri, mungkin di sana nggak sehari 2 hari, antara seminggu sampai 2 minggu. Belum persiapannya dan segala macamnya. Tapi dia tetap tidak melupakan belajar. Ya, belajarnya dia ikuti secara daring. Dan itu sangat luar biasa. Berarti apa? Di umur semuda itu dia sudah bisa membagi waktunya dengan baik, ya. Dan saya tidak melihat disabilitasnya, ya, karena setiap orang tuh punya kekurangan. Karena kadang kalau melihat kita melihat hanya itu disabilitas dan segala macam, enggak. Tapi kesungguhannya, terus kekuatannya untuk tetap struggle di sana. Agar dikenal banyak orang, karena ada kata-kata yang sangat menarik dari Putri Aryani yang saya kutip, ya. Meskipun dia tidak bisa melihat siapapun, tapi biarkan dunia melihat dirinya. Nah, itu kan berarti. Nah, sekarang kita mulai, ya, untuk materi yang akan saya sampaikan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang ini nih. Di mata pelajaran pengolahan hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. Nah, ini kita akan belajar materinya ini tuh ada materinya tentang tanaman rempah, herbal dan tanaman penyegar. Jadi ada beberapa item yang akan kita bahas hari ini, ya. Oke, yang pertama kita akan bahas rempah-rempah dulu, ya. Kita akan bahas rempah-rempah dulu. Materi di tanaman rempah, ya. Nah, tapi sebelum itu saya pengen kalian itu mengisi kuis yang saya kasih ke kalian, ya. Jadi semacam tes, ya, Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu kuisisnya, ya, pretestnya dari media kuisis. Setelah itu kita langsung masuk ke materi, ya. Jadi saya pengen tahu dulu pengetahuan kalian untuk bagaimana. Pertanyaan. Nah, yang dari kuisis, ya, kita sedikit review dulu sebentar sebelum kita masuk ke materi. Oke. Tadi kalian umumnya pada jawab apa? Ya, kunyit, ya. Oke, mantap. Nah, terus kalau yang ini, yang kesamaan karakternya, ya, kelompok rempah, itu kalian jawabnya apa? Oke, itu jawabannya betul semua, ya. Nah, ini gambar apa? Ternyata kalian cukup cukup bisa menjawab pertanyaan tersebut. Keren. Oke, diangkat jempolnya. Jangan angkat jempolnya, guys. Ya. Oke, sekarang kita langsung mulai masuk ke materinya, ya. Dan materi pertama yang akan kita bahas adalah rempah-rempah, ya. Karena kita akan ada 2 hal nih yang dibahas di materi ini, ya. Tanaman rempah, herbal dan perkebunan, ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang tanaman rempah-rempah dulu. Di sini bisa kalian lihat di depan, ya, di PDF dan PowerPoint-nya. Di situ ada beberapa rempah-rempah yang diperoleh dari beberapa bagian tumbuhan.
Ada akar, umbi, kulit batang, biji, daging buah, dan kuncup bunga. Ya, dan itu bentuknya bisa kering atau basah. Nah, ini kita bahas sedikit demi sedikit nih. Ya, oke. Yang apa namanya? Yang pertama deh. Ini kamu kan suka masak di rumah. Nah, rasa apa yang ini yang biasanya kalian sering pakai di rumah? Jahe, kunyit, lengkuas. Nah, itu masuk bagian apa? Lengkuas, cappuccino dan segala macam. Itu sesuatu yang sangat praktis buat anak-anak muda. Sudah dicampur gula dan gula. Nah, jadi fokusnya untuk materi sekarang ini adalah gimana kalian bisa bikin produk yang praktis seperti itu. Gimana caranya kalian bisa bikin produk dari bahan-bahan yang ada, kalian bisa bikin produk yang praktis. Oh, ada satu lagi yang belum saya sebutkan. Kayak tadi misalkan kan yang ada di jahe ya, kunyit dan segala macam. Kamu tahu nggak bumbu-bumbu yang sekarang itu banyaknya instan ya? Ada bumbu rendang, instan. Soto, instan. Baik anak-anak, tadi saya sudah jelaskan materi tentang tanaman herbal, tanaman muda, dan nah, sekarang kalian saya akan berikan 4 buah kotak misterius. Sebelum kalian mengambil gambar ini, mengambil kotak ini, kalian harus mengambil kartu yang saya berikan. Ya. Apakah kalian mendapat kotak yang warna hitam? Atau kalian mendapatkan kotak yang berwarna pink, putih, atau biru? Ya. Ini misteri. Dan di dalam kotak-kotak ini ada bahan khusus untuk praktikum, ya, yang akan menentukan praktikum kalian apa. Oke, nah supaya adil, kalian tidak bisa memilih sembarangan. Ini akan saya bagikan kartu. Ya, akan bagikan kartu khusus buat kalian ya. Perhatikan, ini sudah saya baca. Ini akan saya cocok dulu kartunya. Jadi ini saya ini secara ya saya nggak tahu ini isinya apa. Ya, saya akan bagikan secara sah. Nanti dibukanya setelah saya suruh ya. Bikin pembagian kerja, siapa yang bagian bikin produk, siapa yang bagian mengemas produk, siapa yang bagian memfoto produk. Karena kan ini di lembar kerja ini kalian harus bikin produknya itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Kalian susun juga prosedurnya. Setelah itu kalian bikin kemasan sederhananya dan foto. Kemasan sederhananya bisa kalian buat memakaikan tanpa. Bisa dipahami? Jadi itu bisa bagi-bagi tugas ya. Dari 3 orang ini, siapa yang bikin kemasan, maksudnya bikin desain kemasan, siapa yang memproduksi, dan siapa juga yang mendokumentasikan. Ya. Nah, ini sudah ada penugasannya di sini ya. Ini sudah lengkap. Jadi bagaimana sih cara bikin produk dan segala macam.
Pernah lihat bumbu basah? Nah, bentuknya seperti apa? Tumis itu. Tumis pakai harum. Jadi, iya. Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Iya. Jadi sebetulnya sih ini dari bahan seperti ini kamu pikirkan tuh tapi sih yang paling penting untuk produk seperti ini kamu harus pikirin kemasannya yang memang hermetis, ya. Karena kan itu ada minyaknya. Kalau pakai kemasan yang kurang bagus nanti takutnya bocor atau gimana. Nah, ini kalau yang produk ini kamu kayaknya kira-kira harus pikirin deh gimana caranya si produknya itu dapat produk yang kemasannya tahan. Jadi yang harus dipikirin kemasannya kayak apa. Ya, kalau teknik buat misalkan kamu mengajukannya seperti apa dan segala macam itu silakan kamu diskusikan aja lah mana yang paling cocok. Saya ini kamu tergantung kamu mau bikin produk seperti apa, ya. Misalkan tadi sudah saya kasih contoh ada produk namanya lada bubuk, daun kain bubuk dan segala macam. Nah, ini kan produknya masih utuhan tuh. Nah, ini bisa kamu kolaborasikan produk-produk mereka ini. Misalkan ada produk yang namanya loyong, itu bisa. Atau kan kayak namanya bumbu rendang kan itu ada campuran beberapa rempah. Ini bisa disatukan. Yang bersih dan sejuk cara penggunaan dicampurkan pada masakan untuk menambah kunyit. Oke. Berarti kamu bentuknya bubuk ya. Oke, ada rencana kemasannya pakai apa? Pertamanya pakai plastik, terus pakai pak. Oke, pertama plastik, kamu bisa. Oke. Oke ya. Kurang lebih dari hasil diskusi kalian tadi, terus kalian presentasikan sedikit produk-produknya ternyata sepertinya memang sudah siap kalian praktekkan untuk hari ini. Nah, sekarang, halo? Oke, nah sekarang kondisinya nih, kalian boleh, saya kasih waktu nanti 30 menit ya. Saya kasih waktu ke kalian 30 menit buat ganti baju, buat persiapan untuk praktek. Jadi silakan kalian istirahat dulu, ganti baju ke baju praktek, ya. Gunakan APD yang lengkap. Karena kalau praktikum itu kalian sudah tahu ya, K3 betul harus diperhatikan. Terutama kalau di APD-nya harus lengkap. Mulai dari apa saja? Oke, baju rapatnya harus diperhatikan dan semuanya ya. Nah, jadi dari hasil diskusi kalian, tolong kalian bikin produknya yang bikin produknya yang bagus ya, yang keren ya. Oke? Ya, dari hasil pilihan produk kalian. Nah, kita nanti tutup doanya nanti saja setelah kita praktek. Sekarang kalian silahkan siap-siap dulu, tapi sebelum siap itu ada yang masih kesimpulan nggak tentang pembelajaran hari ini? Aku sorry ngomong. Ayo. Nah, itu yang menjelaskan pertamanya, menjelaskan apa sih rempah-rempah itu, terus bagian-bagian apa aja yang bisa dibuat rempah. Baik anak-anak sekalian, sekarang silakan kalian istirahat terlebih dahulu, ganti bajunya maksud saya ganti baju sudah ya, nggak apa-apa. Dan selanjutnya silakan kalian siap-siap buat praktek. Oke, terima kasih buat pembelajaran teori hari ini. Ya, kita akan lanjutkan dengan pembelajaran praktek 30 menit kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi kalian sudah dikasih waktu oleh saya 30 menit untuk mempersiapkan praktikum. Ya. Jadi kalian sudah memakai APD lengkap, bahan baku utama juga sudah kalian bawa di kotak yang sudah saya siapkan. Nah, tapi sebelum kalian masuk lab, saya meminta kalian untuk melepaskan dahulu
cincin atau perhiasan yang masih dipakai. Karena ketika praktikum kalian tidak boleh memakai perhiasan yang menempel di tangan, karena itu akan mengganggu jalannya produksi pengolahan. Ya, silakan dikumpulkan di kotak yang sudah saya bawa. Ini insya Allah aman karena tertutup. Silakan dimasukkan ke sini. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah dikumpulkan semuanya, kalian diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan praktikum. Mari. Baik, anak-anak, terima kasih kalian sudah mematuhi aturan untuk masuk ke laboratorium. Yang pertama, kita harus memakai APD lengkap. Dari mulai alas kaki, penutup kepala, pelindung celemek, ya, dan baju refleks khusus untuk praktikum. Ya. Nah, hari ini kalian sudah memilih tema praktikumnya masing-masing dari dari pilihan-pilihan produk, maksudnya bahan baku produk yang sudah saya kasih. Nah, silakan dikeluarkan bahannya. Dan kalian juga sudah menyelesaikan LKPD-nya tadi. Nah, dari kelompok sana dulu, kelompoknya Agnes. Kamu produknya jadinya bikin apa? Hijau. Apa? Pensilup apa? Hijau. Sama? Pensilup hitam. Oke. Yang kelompok Wadah? Mohyong. Oke. Yang kelompoknya Salwa? Kopi hitam bubuk. Kopi hitam bubuk. Oke. Yang kelompoknya Anis? Bumbu dasar kuning. Oke. Kalian sudah punya produk masing-masing. Alat-alat yang akan digunakannya sudah ditentukan? Sudah. Baik, kalau sudah ditentukan, silahkan ambil peralatannya di ruang peralatan ya, di sebelah sana. Tapi sebelum itu, kalian sebelum memasuki ruang peralatan untuk mengambil peralatan yang akan kalian lakukan di praktikum, kalian silahkan ambil dulu itu kemasan-kemasan, ya. Itu saya sudah siapkan di sana, ada area kemasan ya. Itu kemasan yang kalian bisa pilih untuk produk kalian. Nah, di sini nanti setelah produknya selesai kalian buat, ya, kalian wajib ada kemasannya dan juga harus ada labelnya. Nah, setelah kalian buat label, lalu kalian kemas, kalian wajib foto di sini, ya. Jadi kalian harus mempergunakan media yang biasa kalian gunakan. Yang kelompok 1 untuk aplikasi yang digunakan untuk edit labelnya apa? Canva. Oke. Kalau Salwa? Sama Canva. Kalau kamu? Sama. Semuanya sama Canva? Ya. Baik, kamu berarti untuk pengeditan label kemasan memakai Canva. Baik ya, itu kemasannya sudah saya siapkan. Betul? Ya. Oke, labelnya nanti tinggal print aja. Silakan nanti kirim ke laptop saya, nanti kamu tinggal print saja untuk label kemasannya. Ya, dan di sini ini untuk tugas terakhirnya nanti, karena kan di LKPD tadi dituliskan kalian harus punya foto produk yang sudah selesai. Nah, untuk area fotonya saya sediakan di sini. Jadi nanti kalian ketika sudah menyelesaikan pembuatan produk, silahkan dipajang di sini dan di foto. Oke, siap? Siap. Oke, silahkan ambil peralatannya terlebih dahulu. Sudah menyiapkan peralatannya? Boleh saya lihat? Sudah. Oke, ini kelompok Kopi. Kamu pakai peralatannya apa saja? Sirup sagu. Wadah kecil. Kaspar kecil. Blender. Oke, blender. Nasiler. Oke. Terus yang kelompoknya apa? Mohyong? Ada timbangan, ini mangkok, ini teflon, ini
besok sambil sebelum mulai praktikumnya, kalian ambil dulu kemasan yang cocok buat produk kalian. Saya ingin tahu. Oke, nanti dia tanya kenapa alasannya kamu memakai kemasan tersebut. Kalau nggak salah ini kemasan aluminium foil ini mereknya Kipek. Nah ini tuh kalau nggak salah bisa di sterilisasi kemasannya. Jadi ini kan kamu produknya bumbu basah ya, bumbu basah. Ketika dimasukkan sini terus disterilisasi, ini produknya akan lebih awet ya. Karena apa? Karena ini kan tahan panas nih kemasannya, disterilisasi lagi sehingga produknya, karena ini kan bumbu basah ya, sehingga bisa mempertahankan kualitas produknya selama 2-3 bulan ya. Ini kamu sudah memilih kemasan yang tepat. Terima kasih. Ya, selanjutnya kamu kemasan ya. Oke. Kamu hanya pakai kemasan itu saja, tidak ada kemasan tambahan? Tidak ada. Nanti kamu harus pakai kemasan tambahan ya. Karena ini kalau hanya pakai kemasan ini saja, ini hanya kemasan primer. Ya. Jadi dikhawatirkan kan kamu nanti mau menjual produknya. Jadi ketika ingin menjual produknya harus dilapisi lagi kemasannya. Kamu cari nanti di sana, terserah mau pilihan kemasan sekundernya apa untuk melindungi si produk kamu supaya tidak mudah dicemari oleh bau-bau atau aroma-aroma yang lain. Karena ini produknya teh soalnya. Kalau kamu hanya, kan kamu nggak mungkin kali misalkan Mas beli ini kayak gitu ya. Ini tetap harus ada kemasan sekundernya. Jadi nanti kamu kalau bisa itu di area kemasan kamu silahkan pilih lagi kemasan mana yang paling tepat untuk produk kamu ya. Oke? Oke. Ini gimana? Kamu pakai kemasan apa? Ini kemasan primernya, ini kemasan sekunder. Oke, ini harus 2 lapis ya. Karena kan yang namanya ini tuh mudah menyerap air. Pokoknya produk-produk kering itu kadang mudah lembab, apalagi Indonesia itu beda dengan negara lain. Dia kelembabannya lebih tinggi. Oke, ini kamu sudah memilih kemasan yang tepat. Terima kasih. Nanti berarti ini dimasukin ke sini ya. Oke, nanti sudah dibagi-bagi. Siapa yang bikin label dan segala macam. Oke, terima kasih. Silakan sekarang kalian mulai bekerja ya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti saya akan cek masing-masing kelompok yang sedang praktikumnya supaya nanti saya evaluasi. Silakan. hasil fotonya sana airnya mau keluar depan ke sana. Nah, saya ini hanya mencontohkan buat timbangnya aja. Nanti kamu tinggal mengemas sendiri. Ini kemasan ini nanti
bisa disilat sama kamu. Disilat. Jadi ini hanya kamu rencananya mau kamu masukin berapa gram? 5, Nggak kebanyakan. 4, 3. Coba Ini enggak, kalau ini tuh standar paling 3 gram. 3 gram. 3 gram ya. Jadi kalau 5 gram nanti kamu perbaiki di alat HP deh. Ini 3 gram cukup. Ya. Saya hanya mengajarkan cara nimbangnya. Ini sebelum kamu ini karena timbangan 0,1 ya. Kamu tinggal pencet ini, add. Pastikan ini sudah 0 ya. Ketika masukin wadah, ini kan pasti nambah. Nah, pencet tab yang tulisannya T di sini ya. Pencet. Jadi 0 kan? Nah, tinggal kamu masukin ini apa, teh hijau ya? Iya. Teh hijau sebanyak 3 gram. Lihat angkanya. Udah 3 gram ya. AKPD-nya sudah dilengkapi? Sudah. Nah, ini produk-produk kalian. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu harinya. Kalian keren. Produknya bagus-bagus. Keren-keren. Ini kalian sudah apa ya? Tadi walaupun ini prakteknya simpel, hanya memakai apa ya? 2 sampai 3 teknik pengolahan, yaitu pencampuran, pengecilan ukuran, ada juga tadi yang pakai penyangrai ya, tapi rata-rata pakai 3 lah, penyangrai, pengecilan ukuran sama pencampuran. Tapi kalian sudah dapat produk-produk yang luar biasa. Ini ada kopi hitam ya, ada ini nama mereknya kopi hitam ya. Ini ada budaku bumbu dapur kuning. Terus ini ada Grean. Apa ini Grean? Artinya green ya, nggak masalah. Green and black tea. Ini ada ngohyong, bumbu rempah. Oke, ini juga keren ya. Foto-fotonya juga nanti saya tunggu ya. Ini oke, keren, bagus, alhamdulillah. Produk yang kalian hasilkan sangat luar biasa ya. Tapi ini ada sedikit evaluasi buat kalian. Tapi sebelum saya evaluasi, ada 2 hal yang harus kalian lakukan dulu. Yang pertama, kalian harus cross-test dulu. Jadi kan tadi kita sudah apa ya, pas pembelajaran pagi hari tadi kita sudah melakukan pretest ya, ngecek nih kalian tuh udah jagoan atau tidak, atau ngerti nggak masalah tentang herbal, tanaman rempah atau bahan penyegar.
Nah, sekarang karena kalian tadi sudah dikasih ilmunya, kalian juga sudah praktek. Saya minta kalian proses dulu. Sebentar lagi saya akan kirim link prosesnya. Dan setelah itu yang kedua, saya minta kalian presentasi ya untuk produk yang kalian kan sudah buat nih, sudah bikin cantik seperti ini. Tinggal kalian presentasikan ya ke teman-teman kalian. Ya, masing-masing paling 2 menit lah, 2 menit atau 3 menit. Oke, untuk proses kita mulai sekarang. Silahkan keluarkan handphonenya, saya kasih linknya lewat grup. Ya, oke. Ini ternyata saya cek dulu hasil kuisis kalian. Ternyata hasil kuisis kalian rata-rata 90. Ya, berarti kalian sudah berhasil menerima materi ini dengan baik ya. Terus sesudah disangrai, masukkan ke dalam blender sampai bubuk. Setelah itu tunggu dingin. Lalu timbang seberat 3 sampai 4 gram. Setelah itu kemas dengan plastik aluminium foil. Oke, tepuk tangan. Oke, hebat ya. Ya, rata-rata kemasan yang kalian buat tidak memakai ini kan kamu hanya nulis mereknya saja, ya. Ya, kamu harusnya kasih bukan cara membuat, tapi komposisinya apa saja, ya. Terus diproduksi oleh siapa, ya. Nggak apa-apa. Ini namanya pembelajaran ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu yang diberikan hari ini bisa jadi manfaat buat kalian, bisa jadi juga manfaat buat saya, ya, buat saya, buat orang lain, buat teman-teman dari lingkungan sekitar ada, ya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan praktikum, jangan lupa ini lingkungannya dibersihkan, sanitasi dan ketiganya harus diperhatikan, ya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya. Kita sudah selesai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Nah, silakan dipimpin oleh siapa? Ya, sebelum mengakhiri kegiatan Oke, yang rapi dulu dong, yang rapi dulu ya. Karena berdoa itu harus hikmah. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Doa dicukupkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibersihkan ruangannya, sanitasi dan ketiganya harus diperhatikan. Salam untuk semuanya.